Shalom Bapak Ibu, bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau sore hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan secara onsite tentunya. Nah, kemarin ada sebuah pembicaraan di salah satu grup sedang mempertimbangkan di Jakarta khususnya apakah ibadah akan onsite atau online karena situasi yang terjadi hari-hari ini. Ya, sekali lagi kita di Jambi bersyukur seperti Sen tadi katakan ya masih kondusif, bukan berarti ke depan gak kondusif. Doa dan harapan kita untuk Jambi bahkan Indonesia semakin kondusif, amin. Walaupun sampai detik ini, sampai sore hari ini kalau kita dengerin di medsos bahkan di WhatsApp grup itu banyak berseliweran, berita juga arahan-arahan, tagar warga jaga warga, terus beberapa surat resmi dari pemerintahan supaya ASN mulai besok sampai 1 minggu ke depan gak menggunakan atribut dan seragam resmi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apa yang harus kita lakukan hari ini sebagai umat Tuhan sehingga apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tindakan kita itu sesuai dengan isi hati Bapa. Nah, dasar dari apa yang mau saya sampaikan, sebenarnya kemarin saya sudah ngomong sama Martina, siapin PowerPoint saya, yang khotbah saya di ibadah hari 1, kan kita temanya sama. Tetapi sepanjang malam ada kegelisahan di hati saya tentang situasi kondisi yang sedang terjadi sepanjang minggu ini khususnya. Dan semakin memuncak sampai semalam, bahkan tadi pagi kalau kita lihat berita, ya kita lihat dan kita lakukan apa yang harus kita lakukan hari ini. Ya tentu diawali Tuhan ingatkan 3 minggu yang lalu di pemuritan pria khususnya, saya ngaku dosanya begini, karena saya sadar ketika saya mempersiapkan renungan untuk Kitab Mika pasal yang ke-7, kalau Bapak Ibu masih ingat renungan harian kita, saya mengangkat ayat yang ke-7 khususnya, bahwa di tengah situasi kondisi yang dialami Mika, yang ya saya pikir lebih kurang mirip dengan apa yang sedang bergejolak hari-hari ini, kebenaran bisa dibeli, hakim bisa disuap, pemimpin-pemimpin bangsa membuat kebijakan yang merugikan dalam tanda kutip, terus bahkan pemuka agama gak melakukan apa yang harus dilakukan, itu dalam konteks zaman Nabi Mika pada waktu itu. Dalam kondisi seperti itu, di dalam kegelapan seperti itu, tapi ayat 7 waktu itu mengingatkan, Mika berkata, tetapi aku menunggu-nunggu Tuhan, aku menanti-nanti Tuhan yang akan menyelamatkan aku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit pula. Sekalipun aku dalam kegelapan, tapi terang Tuhan akan terbit dalam hidupku. Nah ketika saya mempersiapkan renungan hari itu, saya diingatkan Tuhan, ditegur Tuhan dan saya bertobat. Kenapa? Karena 1 bulan terakhir belakangan, ya saya sebenarnya adalah orang yang udah lama gak pernah nonton TV, saya udah jarang sekali dengerin berita-berita. Tapi karena penasaran dengerin dari orang tanya tentang kebijakan A, B, C, dan D, akhirnya saya mulai penasaran, saya mulai scroll. Dan medsos ini kan algoritma, apa yang kita buka, apa yang kita dengar, apalagi sampai kita like dan komen, itu akan sering muncul. Dan tanpa sadar, akhirnya konsumsi hal itu mempengaruhi pikiran saya. Dan yang muncul, saya nggak tahu nanti hati Bapak Ibu seperti apa. Saya berharap sih Bapak Ibu lebih bagus, lebih baik daripada saya. Tetap bisa jaga hati. Tapi saya mau katakan, saya jujur waktu itu saya katakan iya. Saya hari itu kok jadi nggak bisa jaga hati saya ya. Kok saya jadi seperti Kain ya. Ketika menghadapi sebuah situasi yang sepertinya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Hati saya mulai marah. Saya mulai ikut komen, saya mulai ikut pokoknya ungkapkan rasa greget. Tapi ketika Tuhan ingatkan ya Tuhan ampuni. Saya tahu Tuhan ingatkan itu berarti itu gak sesuai dengan isi hati Tuhan. Nah saya gak tahu dengan hati Bapak Ibu melihat, mendengar berita-berita hari-hari ini. Apakah kita menjadi orang yang akhirnya apatis
masa bodoh lah terserah. Kemarin di sebuah grup ngobrol diskusi dan ada satu ungkapan, makanya kan lebih baik pindah ke luar negeri, udah gak jelas nih bangsa. Saya bilang wah ya itu pilihan masing-masing kan, itu sikap hati masing-masing. Ada yang marah seperti saya, ada yang kecewa, bahkan mungkin juga ada yang takut. Tapi sekali lagi 3 minggu yang lalu ketika Tuhan ingatkan ya saya bertobat, saya jaga hati. Dan saya juga gak kepikir akhirnya sepanjang minggu ini terjadi. Saya pikir kalau 3 minggu yang lalu saya gak jaga hati saya, mungkin hati saya akan semakin marah. Dan saya akan dukung apapun. Apalagi beberapa hari yang lalu di Komsel juga katakan, jadi gereja mau ngapain Pak? Masa doa? Cuman doa? Apa tindakan gereja? Saya katakan ya kita kembali firman cuma berkata nasihati kita berdoalah dan usahakan kesejahteraan kota di mana engkau ada. Dan kapasitas saya katakan di Komsel saya mungkin gak bisa memenuhi ekspektasi Anda untuk melakukan sebuah tindakan. Tapi paling tidak saya bisa melakukan kesejahteraan, saya menenteramkan keluarga saya di tengah situasi seperti ini. Saya tetap bisa menciptakan lingkungan yang aman, kondusif di lingkungan RT kami, di tetangga kanan kiri kami. Di komsel-komsel saya bisa menenangkan hati Bapak Ibu saya katakan. Dan hari ini sebagai salah satu pemimpin tim penggembalaan, ya ini bisa saya lakukan untuk menenangkan, menenteramkan supaya enggak seperti apa yang saya lakukan 3 minggu yang lalu. Karena memang kadang kita susah jaga hati. Di Pelita kan ada nilai gini, bukan soal salah atau benar, yang penting apa? Respon. Ini susah kita mau menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Udah gak jelas ini. Tapi bagaimana respon hati kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Nah sepanjang malam Tuhan ingatkan sebuah kisah. Ini bukan bicara tentang cocokologi Bapak Ibu. Tapi ada prinsip firman Tuhan yang tetap sama yang harus kita lakukan hari ini di tengah situasi yang mirip. Karena berkali-kali juga saya katakan, apalagi kalau di Koram Deo hampir setiap hari saya selalu ingatkan firman Tuhan itu dicatat atas pimpinan Tuhan oleh lebih kurang 40 orang dalam rentang waktu 1500 tahun. Itu menjadi sebuah buku panduan bagi hidup manusia. Nah seperti kalau Bapak Ibu membeli produk-produk pabrikan, maka selalu akan disertai dengan yang namanya manual book. Buku manual, buku panduan. Dan secara garis besar isi dari buku panduan itu cuma 2. Yang pertama adalah panduan apa-apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, cara merawat barang itu, cara menggunakan barang tersebut supaya maksimal penggunaannya. Nah yang kedua adalah peringatan-peringatan apa-apa yang gak boleh dilakukan supaya barang itu gak rusak. Supaya barang itu juga tetap bisa dimanfaatkan bahkan awet. Secara garis besar cuman itu isinya. Nah begitu juga dengan firman Tuhan. Secara garis besar firman Tuhan itu terdiri dari 2 hal. Ada dalam firman Tuhan kisah-kisah yang mendatangkan hikmat inspirasi, karena itu hal-hal yang harus kita ikuti untuk supaya hidup kita semakin benar ya kita ikuti. Tapi toh di dalam firman Tuhan juga ada kisah-kisah yang seharusnya itu menjadi peringatan bagi kita untuk kita enggak lakukan. Karena beberapa waktu yang lalu ada jemaat komsel yang tanya kata saya seperti ini, Pak semua firman Tuhan itu harus dilakukan Pak ya. Sejenak ketika saya mendengar pertanyaan itu, Roh Kudus langsung ingetin saya, jangan buru-buru jawab. Saya tanya dulu, maksud Bapak apa dulu nih? Semua firman Tuhan harus dilakukan. Iya, semua firman Tuhan yang tertulis pokoknya dilakukan kan? Ya, saya bilang firman Tuhan harus dilakukan. Tapi terkadang ada hal-hal secara letterlux yang nggak bisa dilakukan secara hurufiah letterlux seperti itu. Karena tiba-tiba iya kan Pak, nah contoh kayak Daud istrinya lebih dari 1. Berarti kalau harus dilakukan? Saya ngomong untung saya taat dengan Roh Kudus nggak langsung jawab iya. Saya bilang nggak seperti itu. Kan berkali-kali saya sudah kasih tahu firman Tuhan itu fungsinya secara garis besar 2.
Hal-hal yang peristiwa yang dicatat untuk mendatangkan kebaikan kita ya kita ikuti. Tapi hal-hal yang mendatangkan ketidakbaikan kalau kita lakukan ya jangan dilakukan. Kita tahu akibatnya, contoh kalau diangkat tentang Daud waktu itu. Karena dia punya istri lebih dari satu, ya udah akibatnya kita tahu kisah hidupnya kan. Sampai akhirnya kerajaan Israel pun pecah dan akhirnya selesai. Jadi saya berharap Bapak Ibu mengerti kebenaran ini. Bahwa firman Tuhan itu harus kita lakukan, iya saya setuju. Dalam melakukannya seperti apa? Yang baik itu kita lakukan. Yang hal-hal contoh yang gak baik itu jadi peringatan untuk kita gak lakukan. Ketika kita gak melakukan contoh-contoh peringatan itu, lah kita sedang mentaati firman namanya. Paham Bapak Ibu di sini ya. Nah berkaitan dengan hal itu ya sepanjang malam Tuhan ingatkan seharusnya apa yang kita lakukan sebagai orang percaya hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang tentu hari ini kita harus terus berdoa supaya keadaan semakin baik, semakin kondusif. Ya baik secara khususnya kota Jambi, provinsi Jambi, bahkan Indonesia, amin. Nah, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15, 2 Tawarik pasalnya yang ke-15, Bapak Ibu nanti bisa membaca mulai ayat yang pertama. Ini judul perikopnya adalah pembaharuan yang diadakan oleh Asa. Nah, tapi saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ketiga dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 3 mulai, lama sekali Israel tidak mengabdi kepada Allah yang benar, tidak mempunyai hukum-hukum yang harus ditaati, dan tidak mempunyai imam-imam yang mengajar mereka. Itu kacau banget itu negara pasti. Tetapi ketika mereka dalam kesukaran, mereka minta tolong kepada Tuhan Allah Israel. Masih bagus lah ini Bapak Ibu ya. Mereka minta petunjuknya dan ia memberikannya. Kenapa alasannya? Karena akibat dari ayat yang ketiga, ya puji Tuhan ayat yang keempat mereka sadar akhirnya mereka cari Tuhan. Karena keadaannya seperti apa? Karena ayat 5 katakan gini, pada masa itu orang tidak dapat bepergian dengan aman, sebab di setiap negeri ada kerusuhan besar. Tadi setelah ibadah raya 1, salah satu PKS ngomong, Pak Rebo nanti kita off dulu ya komsel ya. Karena rencana kita komsel di rumah si A, tapi RT-nya sudah ingatkan, tanggal 1 sampai tanggal 5, gak boleh kemana-mana, gak boleh ada kegiatan. Terus pulang dari ibadah raya 2 tadi di parkiran, saya dengerin satu jemaat kita ngomong dengan salah satu anak jemaat juga yang saya tahu dia sedang kuliah Jakarta tapi tiba-tiba ada di Jambi tadi. Dia tanya, "Loh kok kamu pulang?" Nah, karena anaknya sedang ngungsi ke daerah Gading Serpong karena kondisi Jakarta. Ya sekali lagi, kemarin juga saya langsung cek anak-anak kami yang di Bali, yang di Jogja, gimana kondisi Bali, gimana kondisi Jogja, tolong hindari jalur-jalur rawan. Kan beberapa kota sudah keluarkan area-area kan, area merah, area kuning, area hijau. Jambi pun kemarin saya juga dapat selebaran, pokoknya di WA, grup dimanapun sekarang udah berseliweran. Dan sekali lagi saya nggak tahu respon hati Bapak Ibu, tapi pesan Tuhan hari ini, mari jaga hati kita. Jangan kita juga bersifat apatis, masa bodoh tentang apa yang terjadi di bangsa kita. Dan tentu lebih lagi jangan sampai marah seperti saya 3 minggu yang lalu. Walaupun saya nggak sampai melepaskan kutuk, nggak sampai maki-maki. Ya untung saja saya nggak membuat statement yang bisa membuat gejolak yang kita lihat kemarin akibatnya. Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh mereka. Dan itu juga yang prinsip yang tetap sama yang harus kita lakukan hari ini. Hal yang pertama, mari sebagai orang percaya yang kita lakukan, berdoa. Amin. Tetap berdoa. Tadi di ibadah 2 saya katakan ya bukan minimal berdoa, bukan Bapak Ibu. Tapi kita harus menyadari tentunya bahwa doa itu sesuatu yang dahsyat, amin. Doa sesuatu yang powerful. Dan saya percaya ketika hati kita tidak dikuasai rasa apatis, kita pasti akan berdoa untuk bangsa ini.
Kalau hati kita udah apatis, masa bodoh, terserahlah Pak, mau gimana kita mau berdoa. Apalagi kalau hati kita sedang dikuasai dengan kemarahan, ketakutan, aduh gimana mau berdoa. Karena 1 Petrus pasal 4 ayat 7 katakan gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya nggak tahu situasi hati Bapak Ibu melihat, mendengar kondisi yang sedang terjadi. Tapi firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu, kepada setiap kita, Jemaat Pelita Community khususnya tentunya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kita berdoa untuk bangsa kita, amin. Berdoa untuk keluarga kita. Mungkin ada di Jakarta atau ada di kota-kota di mana kita lihat keadaan semakin gak kondusif, engkau bisa berdoa. Itu yang bisa kita lakukan. Seperti di dalam ayat yang keempat, mereka datang kepada Tuhan. Ini bukan hal yang minimal, bukan. Tapi ini hal yang utama yang harus kita lakukan hari-hari ini, berdoa. Seperti ada lagu lama katakan, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Mari berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita bisa tetap menguasai diri, jadi tenang. Perbanyak dengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sehingga hatimu tenang dan kau mulai bisa berdoa. Sekalipun secara kasat mata yang kau lihat, yang kau dengar, bahkan mungkin yang kau rasakan, itu membuat engkau gelisah. Tapi mari hari ini hal yang harus kita lakukan sebagai tindakan yang sesuai dengan isi hati Bapa. Yang pertama adalah berdoa. Karena di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya lah adalah kesejahteraanmu. Mari Bapak Ibu usahakan kesejahteraan dan berdoa hari-hari ini. Ya seperti yang saya katakan tadi, ada tagar warga jaga warga. Karena kita nggak tahu yang melakukan hal-hal anarkis itu warga dari mana, datang ke daerah mana. Tapi mari minimal itu yang bisa kita lakukan hari ini. Saya ingat tahun 98 kami harus beberapa malam berjaga-jaga di pos kamling. Dan tentu kita berdoa jangan sampai itu terjadi, amin. Tapi usahakanlah kesejahteraan kota. Dengan apa? Dengan tetap mengusahakan kesejahteraan kota sesuai dengan kapasitas kita. Biarlah orang tetap melihat terang Tuhan dalam hidup kita. Orang tetap merasakan garam dari hidup kita. Ketika ada orang yang datang kepada kita dengan keluh kesah, dengan kekecewaan, mereka dihiburkan dengan perkataan kita. Mereka ditenangkan dengan perkataan kita. Mereka diberi pengharapan baru di dalam hari-hari ini. Jangan juga malah kita manas-manasin. Ketika dengar berita seperti ini, wah tambah dipanas-panasin. Tolong please Bapak Ibu, bukan itu bagian kita, amin. Usahakanlah kesejahteraan kota sesuai dengan kapasitas. Kita bisa menenangkan satu orang, ya udah tenangkanlah satu orang itu Bapak Ibu. Kita bisa menenangkan satu komsel, tenangkanlah satu komsel itu dengan perkataan-perkataan yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita bisa menenangkan satu jemaat, ya satu jemaat lah kita tenangkan. Saya katakan itu yang dapat saya lakukan. Emangnya saya harus gerakkan jemaat untuk demo juga, saya katakan. Enggak kan? Karena kan seakan-akan dia ngomong, kok gereja cuma berdiam diri, gereja mau ngapain? Ini keadaan seperti ini, ya saya tahu. Kerinduan hati Bapak, saya tahu. Tapi firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, di mana aku menempatkan kamu, dan berdoalah. Nah itu hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kita hari-hari ini. Tetap berdoa dan usahakan kesejahteraan kota, amin. Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-16 itu bicara tentang ketika Salomo mentahbiskan bait Allahnya,
Tuhan katakan kalau kalian berbalik, mencari wajah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka aku akan memulihkan keadaan negerimu. Nah mari hari-hari ini kita sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan. Kita tidak melepaskan makian, kutukan kepada pemimpin kita yang mungkin menurut kita salah. Tapi mari hari-hari ini kita sama-sama rendahkan hati, minta ampun untuk dosa bangsa kita. Bahkan minta ampun untuk dosa pemimpin-pemimpin gereja. Kalau mungkin ada hal-hal yang kita lihat hari-hari ini, apalagi di media sosial, satu dengan yang lain saling menyerang, saling menganggap gerejanya paling benar. Mari Bapak Ibu, jaga hatimu. Ini bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Amin. Yang pertama, mari respon kita adalah datang berdoa. Nanti kita akan berdoa bersama-sama bersyafaat bagi bangsa ini. Nah yang kedua, secara cepat apa yang harus kita jaga di hati kita hari ini. Di dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 7 tadi firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamu, kan tadi ayat yang ke-5, 6 dikatakan orang gak bisa pergi dan pulang dengan aman karena ada kerusuhan besar. Bangsa mengalahkan bangsa, kota menyerang kota. Tetapi kamu, ayat firman Tuhan ayat ke-7, tetapi kamu ini. Mari baca sama-sama dan ngomong kanan kiri. Tetapi kamu ini. 2 Tawarik 15 ayat 7. Oke, semua udah pegangnya, kita tunggu ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau bagi jemaat Pelita community khususnya di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi di bangsa kita, di kota kita. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Engkau yang masih kerja, tetap aja kerja. Tentu dengan hikmat Tuhan. Tetap tenang, gak usah takut, bukan berarti mau sok-sokan cari nantang. Gak usah Bapak Ibu. Minta hikmat Tuhan apa yang harus engkau lakukan bagi bisnismu, bagi usahamu. Di Komsel kemarin katakan, iya Pak 2 bulan ini omset sudah turun sampai 60-70%. Saya bilang, iya mungkin itu sedang terjadi. Tapi firman Tuhan mau katakan kuatkanlah hatimu. Karena firman Tuhan tetap menjamin singa-singa muda mungkin akan merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Amin. Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan, ketika Tuhan mengirimkan pencobaan ke seluruh muka bumi, Tuhan berjanji aku akan melindungi mereka. Dan saya berdoa setiap jemaat Pelita Community khususnya menjadi orang yang tetap menanti-nantikan Tuhan. Percaya, berharap kepada Tuhan. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Kerja, yuk tetap kerja. Kerjakan saja bagian kita dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Sebab apa? Sebab tetap ada upah bagi usahamu. Ada berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah gak menambahnya Bapak Ibu. Hati kita jangan sampai terfokus pada hal-hal materi. Makanya di Komsel kemarin Kamis kami ngomong. Makanya satu-satunya yang bisa disejajarkan dengan Tuhan di Alkitab itu mamon Bapak Ibu. Kalau hati kita hari-hari ini terfokus pada Tuhan, kita punya rasa cukup, kita punya rasa yang bersyukur. Oke lah omset tetap turun realitanya, iya. Tapi toh beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang Nabi Habakuk. Nabi Habakuk itu kondisinya zero Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara gak berbunga, pohon anggur gak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi gak ada dalam kurungan. Tapi Nabi Habakuk mengajar kita apa? Tetap beria-ria di dalam Tuhan. Hanya orang yang bisa menjaga hatinya hari ini untuk tetap tenang, gak lemah hatinya, tetap semangat. Iya sekali lagi saya katakan mungkin omsetmu turun sampai 70%, it's okay. Tapi sampai hari ini toh kita masih bisa makan. Anak-anak kita masih bisa sekolah, kendaraan kita masih ada isi BBM bisa jalan Bapak Ibu. Jadi kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Jangan takut, jangan bimbang, tenang, tetap semangat, lakukan saja bagian kita di dalam penyertaan Tuhan. Dan secara cepat yang ketiga Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-14 dan 15 dari 2 Tawarik pasal 15 tadi.
Ini yang mau kita lakukan. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Jadi mari tetap berlaku setia di dalam negeri ini. Sekalipun sekali lagi mungkin sekeliling kita ada banyak berita yang begitu simpang siur, yang begitu menggemparkan, yang sekali lagi terkadang itu bisa mengkontaminasi hati kita. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita hari ini, mari jaga hati, kuasai diri, jadi tenang. Supaya engkau tetap dapat berdoa. Engkau tetap bisa bekerja, engkau bisa bersekolah, engkau melakukan aktivitas dalam tuntunan hikmat Tuhan. Engkau lakukan bagianmu dan engkau tetap berlaku setia. Amin. Ini pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan tentunya bagi saya pribadi dan sebagai pesan penggembalaan bagi jemaat Pelita Community. Ini yang mau kita lakukan untuk kita bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Sekali lagi saya nggak tahu hati Bapak Ibu, tapi saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu bisa menjaga hati Bapak Ibu supaya tidak takut, tetap tenang, nggak kecewa, apalagi marah, apalagi apatis, sehingga nggak ngapa-ngapain. Tapi mari kita percaya kuasa doa itu mengubah keadaan. Mungkin sekeliling kita sepertinya nggak berubah, tapi paling tidak hatimu yang akan mengalami perubahan itu. Engkau punya rasa tenang, engkau punya damai, engkau punya tentram. Saya undang pemain musik, WL Singer. Saya mau mengajak kita sama-sama berdoa bagi bangsa kita, dan yang satu lagi kita juga mau berdoa untuk Pak Ahyong. Kalau sebagian tentu kita sudah tahu 1 bulan yang lalu Pak Ahyong harus menjalani operasi bypass jantung. Dan dalam proses pemulihan, tapi beberapa hari ini ada sedikit kendala, tiba-tiba di paru-parunya ada begitu banyak air. Sampai tadi pagi info yang kami dengar itu sudah 4 liter yang sudah dikeluarkan. Jadi mari kita juga doakan Pak Ahyong supaya Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Rencananya harusnya tanggal 30 ya pulang ke Jambi ya seharusnya. Nah kita sudah senang bersuka cita, ya tiba-tiba beberapa hari yang lalu kita dapat kabar. Tapi sekali lagi percaya Tuhan akan pulihkan kesehatan Pak Ahyong. Yang dapat kita lakukan dan kita percaya itu yang terbaik dan terbesar, berdoa hari ini. Jadi hari ini 2 hal ini saja yang mau kita doakan bagi bangsa kita, bagi kota kita, dan bagi kesehatan Pak Ahyong. Kita naikkan pujian ini dan nanti saya minta Pak Kastone yang pimpin langsung doanya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari cara kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa dan bersyafakat dalam Tuhan. Kembalikan bangsa kami ampunilah bangsa kami, dan pulihkan
Bapak Ibu, Tuhan ingatkan, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, syafaat kita kepada Tuhan, itu bukan hanya kata-kata biasa saja, tetapi kata-kata kita, perkataan kita yang kita ucapkan kepada Tuhan sebagai doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Disitulah malaikat Tuhan bekerja. Disitulah Roh Kudus bekerja. Sejauh mana kita berdoa, sejauh itu juga Tuhan bekerja. Doakan, minta kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang terbaik buat bangsa Indonesia. Tetapi maukah kita boleh berdiri di atas bangsa kita, berdoa bersyafaat kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan kita, maka disitulah Tuhan bekerja. Mari Bapak Ibu, setiap kita boleh bergandengan tangan. Engkau yang bersama dengan suami istri pasanganmu, engkau bergandengan tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Nyatakan suaramu, keluarkan suaramu, perkataan kita berdoa kepada Tuhan. Kita angkat nyanyian dari rapnya saja. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Ya Bapa, ini kami ya Tuhan, umat-umat-Mu ya Bapa di surga. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan, pulihlah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan, kembalikan negeri kami Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa di surga, ini kami ya Tuhan, umat-umat-Mu ya Bapa di surga. Kami datang bersepakat dan berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdiri di atas bangsa kami Indonesia ya Bapa di surga. Tuhan, ampunilah dosa-dosa bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, yang mereka selama ini mengabaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya pengampunan-Mu ada bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Pengampunan-Mu ada bagi seluruh pemimpin-pemimpin kami Indonesia ya Tuhan. Kami datang ke Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati bangsa kami dengan berkat damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan, dengan berkat keamanan ketertiban daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya ya Tuhan Yesus, semuanya dalam perlindungan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tolak, kami batalkan segala huru hara dalam Yesus. Kami tolak segala kekacauan dibuat oleh si iblis dalam nama Yesus. Kami patahkan segala penghulu di udara yang atas bangsa kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau nyata buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu ya Bapa di surga, bergandengan tangan berdoa ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ekonomi Indonesia ya Tuhan, ekonomi yang baik dalam Engkau ya Bapa di surga. Sekeluarga hukum juga boleh berjalan dengan baik, boleh dijalankan oleh seluruh aparat pemerintah dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat kota kami, kota Jambi ya Tuhan, di mana kami boleh tinggal ya Tuhan. Provinsi Jambi juga di mana kami boleh tinggal di provinsi ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, Kau berikan keamanan dan sejahtera daripada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh masyarakat yang ada ya Tuhan, roh takut akan Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Seluruh pemerintahan berkati ya Tuhan, TNI Polri yang bekerja, Tuhan lindungi serta ya Tuhan Yesus para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota sampai ke RT ya Tuhan. Engkau Allah memberikan hikmat-Mu kepada mereka ya Bapa, menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan ya Tuhan Yesus. Tidak
tidak ada diskriminasi ya Tuhan, tidak ada pengecualian ya Tuhan. Semuanya roh takut akan Engkau ada bagi setiap mereka ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, segala roh ketakutan ya Tuhan yang ditabur oleh iblis, segala roh intimidasi ditabur oleh iblis, membuat kami takut ya Tuhan. Kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh tenang, kami boleh dapat berdoa kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kota kami boleh aman dan tertib ya Tuhan Yesus. Setiap usaha sedang jemaatmu juga ya Tuhan, Engkau Allah melindungi, Engkau Allah menyertai, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat anugerah bagi kami ya Tuhan. Kami percaya keamanan, ketertiban, kenyamanan daripada-Mu ya Tuhan ada bagi bangsa kami Indonesia, buat kota kami, kota Jambi, bahkan provinsi Jambi juga ya Tuhan Yesus.